Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Al-ayat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ila matabnu adam in qata amalu illa min salasin. Al-hadis. Wa qala Syekh Zainuddin Al-Malibar rahimahullah ta'ala, wa tanpa'u maitan sadaqatun wa du'aun. Sadaqallah sadaqa rasuluhun nabil habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyairin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Syaikhul Bet, Bapak apa namanya? Bapak apa namanya? Pak Sakri. Iya, Bapak Sakri serta keluarga besarnya, khususnya Bapak jadi apa sih? Sedi Setiawan alias Bewok ya. Kita doakan mudah-mudahan semuanya selalu diberikan keselamatan dan keberkahan serta hasil maksud. Untuk almarhumahnya yang pada malam hari ini momen hari atau malam ke-100-nya, yakni Ustazah Umi Yayan binti Suminta. Mudah-mudahan yang penuh dosa-dosanya diterima amal ibadahnya, terutama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Ketua DKM Masjid At-Taqwa dan para ustadz, Ketua DKM ini namanya Haji Ustadz Haji Iman Basuki ya. Tapi Haji Iman ya, Haji Iman Basuki. Dan kepada para ustadz, khususnya Ustadz Haji Iwan Setiawan, Ustadz Nurdin, kemudian Ustadz Dahlan di mana tadi? Kemudian di belakang ada Ustadz Nanang, ada Ustadz Rahmin, terus ada Ustadz Haji Kitoyo, ada juga dari BBS Ustadz Sukrat ya, Likwat. Dan para tokoh serta sepuh lainnya kita doakan mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur dalam keadaan sehat lahir batin, sehingga bisa istiqomah membimbing kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berkhusus Habibana Habib Abdurrahman, mana tadi tuh Habib? Mudah-mudahan keberadaan beliau menambah keberkahan buat kita semua. Para bapak, para ibu, ada ibunya ada? Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat, khususnya YouTuber yang paling eksis Bapak Sarijo, mantap. Mudah-mudahan semuanya selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya mudah-mudahan malam ini kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan pahala besar dan keutamaan banyak dunia, lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama alhamdulillah kita
bisa kumpul bersilaturahmi. Mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakan serta dibarokahkan. Masa ditinggal? Nggak apa-apa. Takbir. Oh. Ya. Dan baru segini ya, belum panah apalagi di Israel nanti ya. Wah, apanya nih mah. Mudah-mudahan dengan husnudzon justru hujan jadi obat. Kalau mau tahu nih air hujan ini langsung dari sorga. Itu mah kalau yang katanya kita hujan dan pilek itu mah opininya aja ya. Sebab innallaha majuri abdi gitu. Jadi saya meyakini ini hujan jadi obat insyaallah. Itu aja ya. Iya. Ya, dan tadi alhamdulillah kita sudah sama-sama membaca hadiah puji surat Yasin juga tadi ya baca ya. Iya, tahlil juga doa mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga para ahli kubur kita, baik guru-guru kita, orang tua, mertua, dan saudara-saudara kita khususnya Ustazah Umi Yayan binti Suminta ya. Ya sekali lagi diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadah serta yang paling utama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Momen hari atau malam ke-100-nya ini sahabat Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas itu ya, seseorang yang langsung dapat doa dari Rasulullah SAW sehingga cerdas. Bahkan beliau ini jadi salah satu mufasir yang paling handal. Jadi kata sahabat Ibnu Abbas, pada malam hari raya, perhatikan ya, satu pada malam hari raya, baik itu hari raya Fitri kemarin udah lewat ya, maupun Adha nanti tanggal 10 Zulhijjah. Keduanya di hari Asyura. Asyura itu tanggal berapa? Bulan apa? Tanggal 10 bulan Muharram. Insya Allah nanti ya. Setelah Zulqa'dah, Zulhijjah, baru Muharram tuh. Yang ketiganya adalah malam Lailatul Qadar. Wah, itu mah susah udah ya. Udah lewat juga lagi. Yang keempatnya malam awal bulan setiap bulan Rajab. Wah, ini juga masih jauh ya. Kemarin juga udah lewat ya. Nah, ini yang paling ininya yang kelima atau keenam nih adalah setiap malam Jumat itu roh orang yang sudah meninggal hadir ke rumah kita, ke rumah si mayit itu ya. Ngapain? Itu minta dikasihani. Jadi perhatikan tuh, hari raya Asyura, kemudian Lailatul Qadar, setiap Jumat pertama bulan Rajab, dan khususnya malam Jumat nih ya. Setiap malam Jumat itu roh hadir ke rumah minta dikasihani, khususnya minta disodakohin tuh. Makanya kalau ada tuh malam Jumat ya, khususnya sodakoh itu sebenarnya mah bukan sodakohnya yang nyampe mah doanya. Minimal dengan sesuap makanan lah. Sekali lagi bukan berarti makanannya yang nyampe ke sana. Jadi ini kadang-kadang sengaja ya nyediain kopi, susu, itu katanya kayak nggak dimakan, nggak diminum. Tapi katanya kayak buat si mayit. Nah, ujubillah min, jangan ya. Ini kalau momen-momen seperti malam haulnya, kadang-kadang sengaja karena si mayitnya hobinya susu, disiapin susu. Dipinum kagak apa kagak, itu jangan ya.
Nah itu si mayit ya, minta dikasihani itu. Seandainya enggak punya, ya karena keadaan, ya maka tuh sekurang-kurangnya minta dibacain suratul Fatihah dari Al-Quran ataupun ngedoa. Itu kalau kedengeran tuh si mayit ngomong gini ya, tuh itu, kasihanilah kami sekarang ini di kuburan yang sempit. Terus kalian mah enak ya, yang tinggal di rumah saya udah tinggal ngisi doang. Apalagi kalau memang yang menikah istri saya tinggal makanya itu ya, kalau yang punya rumah bagus, mewah, istri cakep, itu kalau ninggal, aduh udah dikasih. Karena itu ya. Ya bahkan bagaimana tentang pembagian harta kalian, benar enggak? Kalau benar saya senang, tapi kalau tidak ini bakal datang juga ke saya tuh. Itu kalau mau tahu jeritan renungan si mayit ya. Tuh ini setiap malam Jumat tuh. Bukan aja setahun, bukan aja sehari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Pokoknya terus. Itu setiap malam Jumat khususnya hadir meratapi gitu ya. Kalau saya mah dikubur nih, udah buku catatan udah ditutup, tapi kalian masih bisa, makanya saya mah nggak bisa untuk menambah amal. Tuh hanya kalian yang hidup yang bisa menyampaikan pahala. Maka itu diantaranya yang bisa menambah amal seorang mayit itu adalah satu adalah amal jariah, betul. Kedua apa? Ilmu yang manfaat, dan ketiganya anak yang soleh-solehah. Itu sangat beruntung kalau orang itu meninggalkan satu udah beramal jariah khususnya wakaf, kedua dia mewariskan ilmu, dan yang ketiga dia itu meninggalkan anak yang soleh-solehah. Makanya tuh ya, sekarang nih ini harus jadi renungan. Kalau kita pengen nanti dikubur, walaupun tadi buku catatan amal udah ketutup ya, udah nggak bakal nambah, nggak bakal kurang. Tapi yang 3 man insya Allah. Biarin Mbak, biarin. Saya menyontohin. Karena kalau saya kabur di situ pada kabur. Ya nggak betul Mbak. Ya, ini mah insya Allah Mbak, udah mujahid handal doang gitu ya. Iya, udah dia mah punya pertimbangannya. Ya, dibandingkan dengan bom Palestina nggak ada upaya kata gitu ya. Yang begini mah udah handal doang ada gitu. Gila-gila. Iya, tapi yang di luar juga kalau yang nendung mah sama aja terus bohong. Itu ya. Jadi memang yang namanya kematian udah kepastian ya. Nah, yang terpenting adalah kita bekal sesudahnya. Nah, bekal itu tentunya kita cari dari sebelumnya, betul? Nih, kita umpamanya mau kemana-mana nih, itu kan ada istilah buat perbekalan. Itu yang namanya bekal dicarinya di jalan, apa di sana, apa sebelumnya? Sebelumnya, betul? Nah, makanya ketika dia mau ke kubur juga, itu bukan berarti di kubur nyari bekal, nggak bakal bisa dari sebelumnya. Nah, itu tadi. Satu, amal jariah. Kedua, ilmu yang manfaat. Dan ketiganya, anak yang soleh-solehah. Nah, makanya nih pertanyaannya, apakah kita ini sudah beramal jariah? Kedua, apakah kita ini sudah mewariskan ilmu-ilmu yang manfaat? Dan yang ketiganya, apakah kita ini sudah meninggalkan anak yang soleh-solehah? Kalau memang sudah, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, naudzubillah. Bahkan itu ya, yang namanya harta, yang namanya anak khususnya nih, itu kalau nggak dibekali, kalau nggak didasari dengan ilmu, nih khususnya anak ya, bukannya manfaat malah madarat. Maksudnya gimana? Nih jangan dikira kalau seandainya ditinggalkan si anak ini kemudian dia ribut gara-gara warisan karena nggak ngerti, ataupun rupanya nih si anak ini nggak ibadah,
Terlebih lagi waktu sebelumnya nggak dididik agama. Itu sepanjang perbuatan dosa anak, jangan dikira nggak nyampe ke orang tua. Jadi makanya jangan bangga tuh punya anak banyak ya. Iya. Sebab kalau seandainya bicara tentang anak, kucing itu sekali lahir 4, betul? 5 ya. Makanya hati-hati nih. Itu anak memang bisa menjadi qurratu ain ya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Tapi juga bisa jadi fitnah, bahkan di akhirat nanti bisa mendebat itu anak. Kalau nggak dididik, khususnya dididik agama ya. Makanya hati-hati itu. Jadi itu tuh kalau mau tahu jeritan si mayit di alam kubur nih, ini khususnya itu datang setiap malam Jumat ke rumah gitu ya. Nah, itu kalau si mayit itu melihat, memperhatikan ahli keluarganya, pada dia baca Quran, ngadoain, apalagi sedekah, itu senang. Dan insya Allah ya, kalau senang, walaupun sudah meninggal di orang tua khususnya, itu insya Allah jadi keriduan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau enggak, nauzubillah. Nah sebaliknya bagaimana nih? Karena anak enggak pada ngerti gitu ya. Begitu datang malam Jumat ke rumahnya, bukannya baca Yasin, malah nyetel apa? Iya, apalagi sedekah mah yang perlu duit gitu ya, hitung-hitungan. Nah itu sangat sedih dan dia berduka itu kembali. Nah itu bahkan ada itu riwayat ya. Kalau tadi itu di kitab Dakwahul Ahbar adanya ya. Mungkin kalau yang pernah pesantren nggak asing lagi tuh. Judul kitab yang namanya Dakwahul Ahbar. Artinya Dakwahul Ahbar itu berita-berita yang dalam gitu ya. Karena memang di situ menceritakan awal penciptaan manusia gitu ya, sampai nanti tanknya surga atau neraka gitu ya. Nah ada nih di kitab Durratun Nasim kalau nggak salah. Jadi ceritanya gini. Itu seseorang mimpi ya, mimpi dia diketemukan, diperlihatkan para ahli kubur. Yang lainnya itu pada senang-senang karena mendapatkan kiriman dari keluarganya mungkin ya, berupa hidangan segala apa, oh kayaknya senang. Tapi ada satu ini orang yang sedih, berduka karena nggak dapat kiriman nih malam Jumat nih. Akhirnya ditanya, kenapa kamu itu yang lainnya gembira senang, tapi kamu kok malah sedih, ya berduka? Gimana saya nggak berduka gitu ya? Yang lain mah senang karena dapat kiriman, karena anak gak pada ngerti, tapi saya mah tidak. Makanya tolong sampaikan nanti keluarga saya ya untuk benar-benar memperhatikan, kasihan kepada saya gitu. Nah nanya tuh, emang siapa keluarganya, orang mana gitu ya? Nah akhirnya tuh dicari. Kampung Anu, namanya si Anu, ketemu tuh keluarganya, disampaikan tentang mimpinya ini begini begitu. Ternyata dijalanin tuh malam Jumat berikutnya mah dia ngikutin sebagaimana umumnya, sedekah ya, terus baca Quran, ngedoain. Nah ternyata begitu mimpi malam ini mah bener-bener tuh yang tadinya berduka itu sekarang mah ikut sama-sama berbahagia. Makanya nih ya, kalau kita pengen merasa bersyukur selaku anak nih, jangan pengen enaknya doang, makanin warisannya, ngabisin warisannya. Tuh ingat orang tua kita ya. Jangan dianggap kita ya yang sudah meninggal mah sudah, nggak bisa begitu. Justru makin meninggal itu bebannya makin berat. Jadi jangan istilah kayak orang sekuler ya, yang katanya kalau udah mati mah udah nggak ada urusan lagi. Makanya sampai-sampai itu karena pemahaman gitu. Di dunia ini banyak masalah, banyak utang umpamanya tuh ya. Bunuh diri. Dianggapnya beres dengan bunuh diri. Nah, itu makin parah. Ya, coba kita bayangkan nih ya. Kalau di dunia kita nih, walaupun umpamanya susah, masih bisa minta bantu ke tetangga, betul? Ke teman ya. Lagi segelap-gelapnya dunia, kita masih bisa pakai HP sekarang, betul? Dan umpamanya lagi tinggal di suatu komplek yang sempit, tetap masih bisa keluar ya. Nih nanti dikubur nih, itu kubur yang segitu sempit, lebih sempit lagi. Makanya sampai ada yang ketika ada pemindahan makam itu tulangnya kumpul. Biasanya kumpulnya di bagian kepala, jadi kaki itu ditarik. Tuh ya.
Kemudian dikubur itu gelapnya nggak bisa diiniin. Kali umpamanya lah dikubur pakai HP nggak bisa ya. Ya di dunia aja nih kita kalau dia lagi mati lampu kan bagaimana ya? Kemudian dikubur itu bagaimana? Waduh, sepi. Di dunia mah kita kalau sepi bisa datang ke tetangga ya, bisa ke saudara, betul? Tapi dikubur mau kemana? Mending kalau sekedar sepi doangan mah. Itu ternyata amal yang jelek, yang buruk itu menemaninya ngerupain itu serem menakutkan kasih geradong. Ya, makanya hati-hati. Memang di dalam manusia ini yang utuh, yang benar-benar setia nganterin itu adalah amal. Jadi ada 3 semuanya ya, yang berkaitan dengan si mayat ini. 1 keluarga, 2 harta, 3 amal. Itu semuanya tadinya mah nganter tuh, tapi nggak nyampe ke kubur, cuma amal. Makanya dianalogiskan gini ya, seseorang ini jadi punya satu nih ya, dia teman 3, yang satunya mah nggak diperhatikan nih, yang kedua agak diperhatikan, yang ketiga sangat diperhatikan. Paham ya? Jadi punya teman 3. Yang satu tidak pernah tidak diperhatikan. Yang kedua diperhatikan. Yang ketiga sangat diperhatikan. Nah ternyata begitu dia mati masuk kubur, itu yang tadinya sangat diperhatikan nggak mau ikut nemenin. Siapa? Keluarga, betul. Ada yang mau ikut masuk ke kubur, walaupun tadinya katanya sehidup semati, bahkan waktu mati juga, waktu meninggal juga itu nangisnya luar biasa. Tapi ketika dia mau dikubur kan nggak mau, ya. Makanya itu kalau ada yang keluarga yang ketinggalan sama keluarga itu tinggal mati, kemudian dia nangis aja, susah didiemin juga, udah bilangin aja, iya kalau emang nggak rela nih nggak dikubur, udah biarin di sini ya temenin ya gitu ya. Kita pengen tahu ya. Kira-kira dia mau nggak? Nah yang kedua nih, yang ini diperhatikan ya, masih diperhatikan nih, adalah dunia. Itu tetap nggak bisa mobil mewah. Ada yang dibawa ke kubur, ada? Hah? Cina. Orang Islam enggak kan ya? Enggak kan? Ada tuh. Jadi hanya satu nih yang bisa, yang setia nemenin. Apa? Itu yang tadinya nggak diperhatiin. Apa tuh? Amal. Mending kalau memang itu amalnya bagus mah, ya itu bisa menyenangkan di kubur, sehingga nggak kerasa di kubur juga. Jadi kan orang walaupun lagi sendiri, kalau dia ada yang nemenin itu nyenangin, kira-kira betah nggak? Betah ya, nggak kerasa lama juga. Makanya sampai ada ungkapan ya, tidurlah di kubur seperti tidur pengantin. Iya, jadi walaupun lama nggak kerasa. Kenapa? Ada yang nemeninnya menyenangkan, jadi betah. Tapi sebaliknya nih, kalau yang nemenin itu serem, menakutkan, kira-kira boro-boro kita di akhirat ya, di kubur ya, di dunia juga kira-kira mau nggak? Takut ya? Tuh. Nah itulah kalau mau tahu tuh, amal yang menemani, yang menakutkan, yang menyeramkan itu adalah amal buruk. Naudzubillah min dzalik. Makanya ya, nggak masalah sih dia selama ini memperhatikan tentang istri, keluarga, begitu juga kerjaan, tapi ternyata yang paling utama dan menentukan, karena ini bakal selalu menemani ya, itu adalah amal. Ya syukur kalau amal-amal bagus, tapi hati-hati kalau amal buruk. Bahkan nih ibarat di kubur ini ya, itu kalau memang dia ahli surga nih, itu udah kerasa kenikmatan di surga. Luas kubur, kemudian kenikmatan sudah dirasakan. Dan tadilah itu walaupun lama di kubur nggak kerasa gitu ya. Nah, sebagai renungan itu buat kita semua. Makanya nih ya, bagi kita memang yang namanya kematian mah itu nggak perlu ditakutkan. Sebab mati walaupun dia mau diberaniin pengen mati, kalau belum waktunya belum, betul. Ada orang yang mau bunuh diri berkali-kali nggak mati-mati, ada itu. Iya, minum ini ya, minum apa?
Apa? Bukan, jadi dikiranya ini racun ya. Iya, baygon, disangka aja baygon. Ternyata itu dalamnya udah berupa kopi, nggak jadi ya. Iya, nyemplus dia ke sumur, di sumurnya kering, nggak jadi juga ya. Tuh, jadi pokoknya walaupun dia berusaha untuk mati, untuk berani, kalau belum waktunya belum. Sebaliknya walaupun dia takut gitu yang nggak mau mati, waktunya tetap aja, nggak perlu di mana kapanpun juga ya. Jadi udah kepastian itu nggak usah ditakutkan. Yang paling terpenting adalah sejauh mana bekal kita itu nanti. Hadirin waladat rahimakumullah ya, mungkin karena kondisinya ya. Jadi saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf dan maklum. Kayaknya benar-benar lama jasa. Hati enak tinggal ngedengerin doang ya, ada makanan tinggal makan ya, yang ada kopi masih bisa minum, orang apa saya begitu. Ya pokoknya kita doakan sekali lagi ya ntar kita doakan sekali lagi mudah-mudahan ya almarhum Ustazah Umi Yayan binti Suminta diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, terutama diri dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli 'ala sayyidil awwalin wal akhirin wa barik sallim wa radatan ana sabi rasulillah ajmain. Alafir Ustazah Umi Yayan binti Suminta warhamha wa'afi wa'fu anha. Allahumma jal qabroha radatan biril jinan wa tajal qabran hukun hukarin niran. Allahumma la tahrimna ajroha wa la tabtina ba'da kullana walaha wa li ikhwanina alladziina sabil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbina karahur rahim. Allahumma hasil maqasidana fid dunya wal akhirah balik min khairu banatina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sholli salam ala jamil alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dan maklum, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kabul. Boleh kabul di situ. Udah beres. Yang mau ngopi, yang mau itu masih di dalam. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bar kan? Beda nggak kayak mana basah nggak kelihatan di sini nggak basah ya payungan ya nggak basah. Pak Doni masih di sini. Foto sebut Sehat Pak? Alhamdulillah. Tadi sekitar jam 4. Oh, mohon maaf. Ayo. Kiai Sukron. Wah, risiko bos bisa kasur mah. Kurang mah. Atau bos masih sibuk di mau pengen doa. Keringetan. Bawa motor, Pak? Keringetan bawa yana. Kuatan deh, Pak? Di Bogor. Oh, ya mudah. Motor. Motor. Dek. Apa ya 70 umur? 70 ayo umur. Berang 1 tahun. Genap 9. Satu kakak kena. Wih, tahu. 9. Tahun lagi 70.
Mana balik ya dah? Ya. Kita salaman. Ya. Wah, gua belum dikopiin, gua lu nyelong cok. Dingin nih guys. Ampun deh. Oh, segitu celana pantang nyerah. Nyaman nggak kuat. Iya kan.